Isu ijazah palsu Jokowi kembali muncul. Taktik kotor untuk jatuhkan Gibran menjelang 2029. Jokowi bukan presiden lagi, mengapa masih diserang ijazah palsu? Pengamat, sasaran sebenarnya Gibran. Jokowi sudah bukan presiden, mengapa masih diserang isu ijazah palsu? Pengamat, target sebenarnya Gibran. Isu ijazah palsu yang kembali diangkat pada 2025, meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, menunjukkan betapa kotor dan busuknya politik di Indonesia. Apa yang kita lihat sekarang bukanlah upaya mencari kebenaran, melainkan sebuah permainan murahan yang dimainkan oleh kelompok-kelompok pengecut yang tak bisa move on dari kebencian mereka terhadap Jokowi dan anaknya, Gibran. Mereka terus menebar fitnah dengan tujuan merusak reputasi orang yang telah memimpin negara ini dengan sepenuh hati. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah serangan yang lebih dari sekadar isu ijazah. Ini adalah serangan pribadi, penuh kebencian dan dendam yang tak ada habisnya. Mereka yang menyebarkan hoaks ini jelas punya agenda terselubung. Mereka tidak peduli apakah tuduhan ini benar atau tidak. Yang mereka inginkan adalah menggoyahkan posisi Gibran menjelang Pilpres 2029. Tidak ada satupun niat tulus di balik aksi-aksi ini. Semua ini hanyalah permainan politik yang keji. Mereka tahu betul bahwa dengan menghancurkan citra Jokowi, mereka bisa melemahkan Gibran, yang dianggap sebagai penerus dengan potensi besar. Namun, bukankah ini jelas manipulasi yang tidak bisa dibenarkan? Mereka yang menyebarkan kebohongan ini hanya menunjukkan kebodohan dan ketidakmampuan mereka dalam berpolitik dengan cara yang lebih bermartabat. Lebih parahnya lagi, langkah hukum yang diambil oleh pihak Jokowi yang berusaha membersihkan nama baiknya adalah langkah yang sangat tepat. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas penyebaran fitnah ini, seperti Rai Suryo dan Rismon Sianipar, harusnya merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah penghasutan yang sengaja dibuat untuk memecah belah bangsa. Mereka memanfaatkan isu lama untuk menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Keberanian mereka dalam mengulang isu ini menunjukkan betapa rendahnya moralitas mereka sebagai tokoh publik. Inilah yang terjadi ketika politik dimainkan dengan cara yang murahan dan hina. Isu ini jelas lebih banyak menyusahkan masyarakat daripada memberikan manfaat apapun. Masyarakat semakin terpecah, terkotak-kotak oleh kebohongan dan teori konspirasi yang tidak ada ujungnya. Jika mereka ingin maju dengan cara yang lebih bersih dan bermartabat, mereka harusnya berhenti memainkan kartu kotor ini dan membiarkan demokrasi berkembang tanpa distorsi. Tapi, tentu saja, mereka terlalu egois untuk berpikir tentang masa depan bangsa. Mereka lebih memilih untuk menebar kebencian dan kepalsuan, karena itu yang mereka kuasai. Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, publik dikejutkan oleh kemunculan kembali isu lawas yang sempat mengisi headline politik nasional pada 2025, tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi. Padahal, masa jabatan Jokowi sudah selesai. Ia bukan lagi kepala negara. Namun aroma politik dari tuduhan ini justru kian tajam. Mengapa? Isu lama, nafas baru. Isu ini pertama kali menggema lewat gugatan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tahun 2022. Ia menuding ijazah Jokowi palsu. Tuduhan itu sempat mereda, namun tak pernah benar-benar mati. Seperti bara dalam sekam, ia disulut kembali, kali ini, dalam situasi politik yang jauh lebih sensitif. Pasca Pilpres 2024, Prabowo Gibran tampil sebagai pemenang. Namun kemenangan ini tak membuat semua pihak puas. Banyak yang masih mencari celah, dan bagi sebagian kelompok, Jokowi tetap menjadi simbol dominasi yang harus diruntuhkan. Maka isu ini dimunculkan lagi. Bukan untuk Jokowi semata, tapi demi melemahkan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda sepanjang sejarah RI. Gibran, sasaran tersembunyi dalam bayang-bayang ayahnya. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menyebut serangan terhadap Jokowi sejatinya adalah manuver politik untuk menggerus legitimasi Gibran. Pak Jokowi ini kan sudah pensiun, tetapi terus disudutkan. Sebetulnya ada kepentingan besar di balik semua ini, katanya. Gibran memang belum mengatakan bahwa ia akan maju di Pilpres 2029, namun atmosfernya sudah mengarah ke sana.
Keberadaannya di lingkar kekuasaan jelas menguntungkan, dan tentu saja mengancam pihak-pihak yang mengincar kursi kekuasaan 5 tahun ke depan. Serangan terhadap ayahnya, dalam logika politik, adalah langkah strategis untuk melemahkan jejaring politik Gibran sebelum 2029 dimulai. Bukan sekadar hoaks, tapi serangan psikologis politik. Karyono Wibowo dari Indonesian Public Institute, IPI, menyebut ini sebagai bagian dari residu politik. Namun sejatinya, ini lebih dari sekadar residu. Ini adalah operasi politik sistematis yang mencoba mengganggu stabilitas kekuasaan baru, kelompok yang selama ini menjadi oposan Jokowi tidak bubar pasca pemilu. Mereka hanya bergeser arah. Strateginya berubah. Jika tidak bisa menjatuhkan dari depan, maka serang dari belakang. Maka dimulailah babak baru pengadilan, laporan polisi, dan gelombang disinformasi di media sosial. Tim Jokowi melawan, dari medsos ke meja hukum. Tidak tinggal diam, Jokowi melalui tim hukumnya mulai menggugat balik. Pada 23 April 2025, organisasi relawan dan pengacara melaporkan 4 orang, Rai Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia. Mereka dituduh menyebarkan hoaks dan melakukan penghasutan berdasarkan pasal 160 KUHP. Namun gugatan hukum bukan satu-satunya arena. Di media sosial, perang opini juga berlangsung brutal. Muncul tagar-tagar, potongan video, bahkan kampanye visual yang mengarah pada pembunuhan karakter terhadap Jokowi dan keluarganya. Sidang, simbol, dan perang persepsi. Gugatan terhadap Jokowi bahkan sampai ke Pengadilan Negeri Solo. Tak tanggung-tanggung, KPU, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM ikut digugat oleh kelompok yang menamai diri mereka Tipu UGM. Nama kelompoknya saja sudah provokatif. Namun substansi gugatannya tak jauh berbeda, mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi. Ujungnya tetap, menciptakan keraguan publik. Motif politik jangka panjang, 2029 dimulai hari ini. Jelas bahwa ini bukan soal ijazah semata. Ini adalah perang pengaruh menuju Pilpres 2029. Tokoh-tokoh baru sedang dipersiapkan. Mereka tak ingin Gibran memulai lomba ini dengan keunggulan. Maka langkah pertama, patahkan dulu kaki belakangnya, yakni reputasi sang ayah. Skenario ini bukan baru dalam politik global. Menyerang keluarga, menyasar masa lalu, memelintir dokumen, dan membuat narasi, adalah cara klasik membentuk persepsi publik. Demokrasi atau distorsi? Pertanyaannya kini. Sampai kapan demokrasi Indonesia terus dibiarkan terseret dalam narasi yang tak pernah selesai diverifikasi? Apakah ini bentuk kedewasaan berpolitik atau justru kebangkrutan etika dalam demokrasi? Jika politik terus didefinisikan sebagai upaya memenangkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan integritas orang lain, maka yang rusak bukan hanya nama Jokowi atau posisi Gibran. Yang rusak adalah kepercayaan rakyat terhadap sistem. Dan kalau itu yang terjadi, maka isu ijazah ini bukan sekadar tentang selembar kertas. Tapi tentang masa depan negeri yang pelan-pelan dikaburkan oleh kebencian yang diwariskan. Pada tahun 2025, Indonesia kembali diguncang oleh sebuah isu yang seharusnya sudah tertutup rapat. Isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menyeruak ke publik, meskipun Jokowi kini sudah tidak lagi menjabat. Ini bukan sekadar soal diplomasinya, namun lebih pada narasi besar yang menggerakkan dinamika politik pasca pemilu 2024. Isu ini pertama kali mencuat pada 2022, ketika Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menudingnya menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan presiden. Tentu saja, isu ini kemudian diredam melalui jalur hukum dan tidak terbukti adanya pemalsuan. Namun, seperti api yang tak pernah padam, isu tersebut kembali muncul ke permukaan pada 2025, dengan kekuatan yang lebih besar, dibumbui oleh berbagai konspirasi politik yang melibatkan berbagai pihak. Mengapa isu ini terus diulang, padahal Jokowi sudah tidak lagi memegang tampuk kekuasaan? Apakah ini benar-benar tentang keabsahan ijazah, ataukah lebih kepada perebutan pengaruh politik yang jauh lebih besar? Menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute, IPI,
Karyono Wibowo, kembalinya isu ijazah palsu ini tidak lepas dari residu kepentingan politik yang ditinggalkan pasca pemilu 2024. Dalam pandangannya, isu ini lebih berfungsi untuk menanggapi dinamika politik yang lebih besar, yakni memperlemah posisi Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden yang baru dilantik. Isu ini tidak semata-mata untuk menyerang Jokowi. Sasarannya sebenarnya Gibran, ujar Karyono. Gibran, yang kini menjabat sebagai wakil presiden, menjadi target karena potensi politiknya yang semakin kuat. Sebagai anak dari Jokowi, Gibran memiliki posisi strategis dalam peta politik Indonesia, terutama menjelang Pilpres 2029. Kelompok-kelompok yang tidak menyukai Jokowi sejak awal, kini melihat Gibran sebagai ancaman yang harus dipatahkan sejak dini. Isu ijazah palsu ini berfungsi sebagai senjata politik untuk menurunkan daya tawar Gibran. Serangan terhadap ayahnya bertujuan untuk menggoyahkan legitimasi politik yang dibangun selama ini. Dengan mendiskreditkan Jokowi, diharapkan Gibran pun ikut tergerus. Dalam analisis yang sama, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, LPI, Boni Hargens, menegaskan bahwa serangan terhadap Jokowi lebih berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang. Ada kelompok yang tidak ingin posisi Gibran stabil, apalagi semakin kuat, katanya. Menurut Boni, serangan terhadap Jokowi dan tuduhan ijazah palsu adalah bagian dari agenda untuk melemahkan posisi tawar Gibran di kancah politik menuju Pilpres 2029. Ini bukanlah pertama kalinya keluarga Jokowi diserang dalam politik. Sebelumnya, berbagai isu telah mengiringi perjalanan karir politiknya, namun kali ini isu ini tidak hanya menargetkan pribadi Jokowi, melainkan keluarganya, terutama Gibran yang kini menjadi wakil presiden. Sebagai wajah muda dari pemerintahan yang baru, Gibran dipandang sebagai sosok yang berpotensi meneruskan tongkat estafet politik ayahnya. Meskipun begitu, Jokowi tak tinggal diam. Di balik layar, langkah hukum pun mulai diambil. Pada April 2025, Organisasi Pemuda Patriot Nusantara bersama sejumlah relawan melaporkan 4 orang yang dianggap menyebarkan hoaks tentang ijazah palsu tersebut. Mereka yang dilaporkan, antara lain Rai Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah tokoh lain seperti ahli digital forensik Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Laporan ini bukan hanya untuk membela nama baik Jokowi, tetapi juga untuk meredam keresahan sosial yang ditimbulkan akibat penyebaran isu ini. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang memicu keresahan masyarakat sudah disiapkan, ungkap kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah. Selain itu, gugatan terhadap Jokowi juga sudah masuk ke ranah persidangan, bahkan masuk dalam agenda pengadilan di Solo. Sidang perdana yang digelar pada April 2025 menjadi simbol perlawanan terhadap hoaks yang semakin mengarah pada polarisasi sosial. Namun, dampak dari perdebatan ini tidak hanya melibatkan politikus dan elit pemerintahan. Isu ijazah palsu ini juga telah memecah belah masyarakat. Tudingan yang terus berlanjut ini mengundang kegaduhan, mulai dari demonstrasi hingga aksi-aksi yang mengguncang ketenangan di sekitar rumah Jokowi dan kampus Universitas Gadjah Mada. Masyarakat yang terbagi dalam pro dan kontra terhadap Jokowi dan Gibran pun semakin terpolarisasi. Isu yang semestinya bisa diselesaikan melalui jalur hukum malah berlarut-larut, menciptakan ketegangan sosial yang semakin melebar. Pada akhirnya, kita harus bertanya, apakah isu ini menjadi bagian dari proses pembelajaran demokrasi yang sehat, di mana setiap pihak dapat mengkritik dan mengawasi dengan cara yang sah? Ataukah ini justru senjata politik yang lebih berbahaya, yang memanfaatkan kebencian dan ketidakpercayaan untuk merusak fondasi logika publik? Serangan ini jelas bukan hanya tentang ijazah Jokowi. Ini lebih dari itu. Tentang mengguncang stabilitas politik, membangun narasi yang lebih besar di balik layar, dan menciptakan keraguan publik terhadap institusi yang seharusnya mendukung demokrasi. Di tengah ketidakpastian politik menuju Pilpres 2029, pertarungan ini mungkin baru dimulai. Jika ini adalah pembelajaran demokrasi, maka kita harus bertanya, pembelajaran apa yang sebenarnya kita dapatkan jika yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan politik yang didasarkan pada kebencian?